Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Asriani, nomor absen 13, kelas 11 IPS. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang 3 hal, yaitu yang pertama, latar belakang dari Sumpah Pemuda. Kedua, Sumpah Pemuda menjadi tonggak persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, jati diri keindonesiaan sebagai implikasi dari semangat Sumpah Pemuda. Baik, saya akan membahas soal yang pertama, yaitu latar belakang Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda adalah dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan antar organisasi kepemudaan yang sudah ada. Maka, dimulailah pertemuan antar organisasi sejak 1920. Namun, pada saat itu, mereka belum menemukan solusi yang tepat karena berbeda landasan pemikiran. Pada tanggal 15 November 1925, diadakan Kongres Pemuda untuk membahas panitia pelaksanaan kesepakatan bersama. Dan tanggal 30 April 1926, organisasi pemuda berkumpul dan melaksanakan Rapat Kongres Pemuda I. Kongres ini berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama, yaitu pertama, kemerdekaan Indonesia merupakan cita-cita bersama seluruh pemuda Indonesia. Kedua, seluruh organisasi kepemudaan bertujuan untuk menggalang persatuan para pemuda, kemudian menyelenggarakan Kongres Pemuda II pada tanggal 26 sampai 28 Oktober. Sayangnya, pada kongres ini sempat terjadi insiden di mana rapat tidak diperkenakan menyebut tentang kemerdekaan Indonesia. Mereka merasa dipersulit dan banyak dari mereka yang dipenjara dan diasingkan ke daerah terpencil. Pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu hari terakhir Kongres Pemuda II, akhirnya Sumpah Pemuda lahir. Muhammad Yamin membuat intisari seluruh isi kongres. Dari intisari itulah lahir perumusan Sumpah Pemuda yang disetujui seluruh peserta Kongres Pemuda II. Sumpah Pemuda 1928 berbunyi, pertama, kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian saya akan membahas soal nomor 2. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda ialah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Sumpah Pemuda merupakan awal mula terbentuknya organisasi-organisasi yang bersifat nasionalisme, yang pada awalnya lebih cenderung bersifat kedaerahan. Dan Sumpah Pemuda juga merupakan pembuktian bahwa kita semua adalah satu-satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa yang tetap digunakan hingga saat ini. Kesimpulannya,
Kenapa Sumpah Pemuda begitu penting? Hal ini dikarenakan Sumpah Pemuda merupakan tolak ukur terbentuknya rasa persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian saya akan membahas soal nomor 3, penguatan jati diri keindonesiaan sebagai implikasi dari semangat Sumpah Pemuda adalah bahwa Sumpah Pemuda mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang beraneka ragam, baik dari segi budaya, bahasa, daerah, suku, kebudayaan, kehidupan sosial, serta cara berpikir, di mana sebelum adanya dideklarasinya Sumpah Pemuda, perjuangan bangsa Indonesia pada zaman dahulu hanya dilakukan bersifat kedaerahan atau terpisah-pisah. Dengan adanya Sumpah Pemuda, maka perjuangan Indonesia, terutama pada zaman yang terus berkembang ini, jati diri bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan tidak akan mudah dipengaruhi oleh pengaruh dunia luar yang sifatnya merusak bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Penguatan nyata jati diri keindonesiaan dapat dilihat dari isi Sumpah Pemuda yang terdiri atas 3 bagian, yakni bertumpah darah yang satu, yang berarti rakyat Indonesia adalah saudara dalam keindonesiaannya. Kedua adalah rakyat Indonesia yang bertanah air serta merupakan bangsa yang satu. Walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam wilayah yang tersebar dari berbagai pulau, dari Sabang sampai Merauke. Ketiga adalah jati diri keindonesiaan sebagai satu kesatuan juga merupakan salah satu hal yang tidak bisa ditawar. Meskipun bahasa daerahnya cukup beragam, namun tetap bersatu dengan adanya jati diri keindonesiaan yang satu dalam bahasa nasional kita, yakni bahasa Indonesia. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parami Santi. Om Santi, 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 Om.